dulu udah gak apa-apa samnya bikin seperti ngertos. Ngertos. Sip, sudah direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kelompok kami saya sendiri Prima Ramadan bersama Ibu Nida Fatimah Wahidah akan mempresentasikan mengenai pengembangan materi pembelajaran PAI. Karena kita berada di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mungkin konteks isi makalah yang kami sajikan masih bersifat umum dan masih perlu perbaikan, masih perlu tambahan dari Bapak Ibu semua serta Ibu dosen yang saya hormati untuk bisa meluruskan apa yang kita presentasikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita presentasikan menjadi khasanah keilmuan bagi kita semua, khususnya bagi kita yang mempresentasikan dan umumnya bagi yang sedang mendengarkan presentasi kita di pagi hari ini. Nah, langsung saja saya sendiri sebagai mungkin moderator mengenai pengembangan materi pembelajaran PAI. Saya sendiri akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang, akar masalah yang menjadi rujukan pembahasan kita pagi hari ini. Kemudian nanti akan membahas pengertian apa itu pengembangan, apa itu materi pembelajaran, apa itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian kita juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan, kemudian karakteristik, dan juga nanti di akhir bagaimana penerapan atau langkah-langkah implikasi mengenai pengembangan materi pembelajaran PAI. Oke, langsung saja. Mengenai latar belakang bisa disaksikan oleh Bapak Ibu semua di bab 1 tentang latar belakang masalah. Secara intinya, bahwa proses belajar memiliki arti secara sederhana. Proses konteksnya berupa penyampaian materi yang akan disampaikan. Materi itu diedukasikan kepada peserta didik dengan harapan dapat meraih sebuah kompetensi unggul sesuai dan selaras dengan tujuan nasional pendidikan. Adanya kegiatan belajar mampu membuat peserta didik mencari tahu hingga menekuni bidang tertentu yang nantinya berdampak melahirkan sebuah hasil dari segi keterampilan, mindset, dan sikap yang positif tergantung proses yang dijalankan. Bidang tertentu ditekuni dan digeluti bukan tak mungkin hasilnya akan dinikmati karena buah hasil kerja keras dalam belajar. Nah, ketika belajar ditujukan kepada lembaga pendidikan atau sekolah, berarti ada interaksi guru dan juga peserta didik, di mana terjadi proses transformasi ilmu baik pengetahuan, sikap, hingga keterampilan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi bibit unggul dalam pendidikan sehingga bisa melahirkan kecendekiawan yang profesional. Nah, nantinya akan membawa dampak yang positif baik kepada pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik. Kaitannya dalam pembelajaran, guru merupakan aktor yang memegang kendali, memiliki peranan penting, dan baik buruknya perjalanan sistem pendidikan dan tujuan yang dicapai berada dalam genggaman tangan seorang guru. Seorang guru mempunyai tugas yang amat besar, sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika tuntutan profesinya semakin hari semakin meningkat. Salah satunya adalah tuntutan dalam keterampilan, dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, di sini. Jadi guru ini memiliki tugas berat dalam mengembangkan materi pembelajaran, bagaimana cara menerapkan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena kan beda-beda ya setiap karakteristik peserta didik itu. Nah, pengembangan materi pelajaran tergolong pada kewajiban seorang guru untuk membantu mereka peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Apa sih yang dituju? Apa sih yang menjadi tujuan agar peserta didik ini mampu berhasil dalam bidang pengetahuannya, keterampilannya, serta sikapnya. Ini dibahas dalam undang-undang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan juga Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan.
Nah, di sini pengembangan materi pelajaran diterapkan sedini mungkin pada figur pendidik atau calon peserta didik. Nah, bila dikaitkan dengan PAI, Pembelajaran Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, sebuah mata pelajaran yang ada baik di sekolah umum maupun di sekolah Islam yang fungsinya mempromosikan atau memfasilitasi perubahan yang diinginkan dalam aspek perilaku, ya, sikap. Karena pendidikan agama Islam bertujuan untuk menjadikan generasi yang cerdas, pengetahuannya terampil, ya, kemudian menjadi pribadi muslim seutuhnya, ya, insan kamil. Sementara itu, pendidikan agama Islam juga salah satu kegiatan Islami yang bernilai edukatif. Nilai edukatif tersebut mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak. Adapun interaksi yang bernilai edukatif tersebut terjadi dikarenakan kegiatan mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk merumuskan tujuan-tujuan pengajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Nah, guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya dan mengemaskan materi kadang tidak selaras. Nah, ini akar permasalahannya udah dimulai. Jadi guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran ini kadang tidak selaras dengan aplikasi di lapangan. Guru bisa saja memberikan pengetahuan kepada peserta didik, namun ketika implikasinya di kehidupan sehari-hari kadang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkannya kepada peserta didik. Kadang peserta didik tidak mampu menerapkannya juga. Nah, materi yang disampaikan tidak mampu mengarahkan siswa kepada sikap yang mencerminkan akhlak yang baik. Ya, materi yang disampaikan hanya bisa membuat peserta didik pintar secara kognitif, keterampilan, tapi sedikit sekali yang dapat merubah siswa menjadi beradab. Maka dalam mencapai targetan di atas, pengemasan sebuah materi perlu dikembangkan. Nah, yang nantinya lebih dieksploitasi menjadi lebih efektif. Harapan pendidikan agama Islam sendiri, materi yang disampaikan harus laras dengan aspek lainnya, bukan mengungguli. Ya, sekali lagi, aspek dari pendidikan agama Islam sendiri itu menyelaraskan, menyeimbangkan dengan aspek-aspek lainnya. Tapi penekanannya mengedepankan aspek sikap agar peserta didik memahami betul ketika pengetahuan didapat butuh pengamalan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga makalah ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan karakteristik apa saja yang harus dikembangkan dalam materi pembelajaran PAI agar lebih variatif dan efektif dan seimbang dari berbagai aspek yang akan menjadi hal yang dituju. Jadi itu ya akar permasalahannya dari situ kalau bila dikaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita. Nah, dalam rumusan masalah, pemakalah kami berdua merumuskan apa-apa saja yang menjadi pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian itu sendiri, kemudian prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran PAI, kemudian yang ketiga adalah karakteristik. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah bagaimana cara kita melakukan penerapan pengembangan materi pembelajaran PAI yang bisa menjadikan rujukan di masa yang akan datang. Nah, tujuannya bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekilas ya, hampir sama dengan akar permasalahan atau rumusan masalah. Nah, langsung saja di pembahasan pertama pengertian masih dengan saya. Pengertian mengenai materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu sebagai proses yang disengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri individu. Dengan kata lain, bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Bahan ajar atau materi pembelajaran, instructional materials, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi materi-materinya ini melingkupi 3 aspek. Ya, sekali lagi melingkupi 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, itu harus ada dalam pembelajaran PAI. Yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek sikap. Nah, ini dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jadi lulusan-lulusan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga inginnya seperti apa sekolah ini ya, ingin mencapai targetan seperti apa dalam materi pembelajaran ya. Kalau materi pembelajarannya kita contohkan saja memahami hukum gunnah, berarti guru mempersiapkan materi-materi yang bisa membuat peserta didik itu memahami secara langsung, aplikatif ya, ketika dalam mencari hukum guna, kemudian pengertiannya ketika ditanya oleh guru ataupun temannya, dia bisa paham secara langsung.
karena dengan metode atau penyampaian yang mudah. Nah, jadi pengemasan materi ini sangat dibutuhkan sekali. Kemudian materi-materi, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan yang tadi saya jelaskan, keterampilan dan sikap. Nah, kemudian menurut Omar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran, bahwa materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Kemudian pendidikan agama Islam. Nah, sudah barang tentu kita berada di di jurusan PAI, sudah barang tentu sudah tahu ya bahwa pendidikan agama Islam pendidikan itu sebagai bimbingan sadar dan nyata oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang insan kamil. Dalam Islam, pendidikan Islam kayak kata ta'dib. Kata ini mengacu pada pengertian yang lebih tinggi dan mencakup unsur-unsur pengetahuan, ilmu, pengajaran, ta'lim, dan pengasuhan yang baik, tarbiyah. Akhirnya adalah perkembangan kata ta'dib sebagai istilah pendidikan telah pudar dan ahli pendidik Islam menemukan makna baru dengan istilah at-tarbiyah atau tarbiyah. Sebenarnya kata di atas berasal dari rabba yurabbi tarbiyatan yang artinya tumbuh dan berkembang. Menurut Ahmad Tafsir, bahwa merupakan seorang ahli pendidikan, pakar pendidikan, bahwa menyatakan PAI ini adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Tetap ya, hidup manusia kalau berdasarkan dengan ajaran agama Islam harus sesuai dengan ajaran-ajarannya. Sumbernya itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian, pendidikan Islam menurut Kemendikbud adalah pendidikan berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakini secara menyeluruh sehingga menjadi warga negara yang baik serta memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Jadi, materi pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, sebagai suatu usaha penyampaian dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dan proses pendidikan melalui latihan-latihan akal pikiran, kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan, dan perasaan serta panca indera dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, jadi itulah mengenai pengertian atau sebagai singgungan pertama mengenai materi pengembangan materi pembelajaran PAI. Selebihnya mengenai prinsip-prinsip dan juga karakteristik akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nida yang akan menyampaikan dengan secara luas ya. Ini pakarnya prinsip ini kan dan juga karakteristik. Mangga Ibu Nida, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin telah dijelaskan oleh Bapak Prima tentang pengertian pengembangan sendiri, lalu pengertian PAI dan selanjutnya akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran PAI. Di dalam prinsip-prinsip ini yang menjadikan dasar dalam mengembangkan materi pembelajaran itu ada 3 menurut Gopur. Yang pertama adalah relevansi atau disebut juga keterkaitan. Yang kedua keajegan atau konsistensi dan yang ketiga adalah kecukupan atau adequacy. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Apa itu prinsip relevansi? Sebuah keterkaitan yaitu materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Karena standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan bentuk penyederhanaan dari tujuan pembelajaran. Jadi, jika materi itu sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka sama artinya materi itu telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sebagai contoh, jika seorang siswa diharapkan bisa dapat menghafal fakta, maka materi pembelajarannya itu harus berupa fakta. Begitu juga yang diharapkan siswa itu yang dikuasai merupakan sifat atau konsep, maka materi pembelajaran yang diajarkan pun harus berupa prinsip atau konsep. Misalkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, untuk sebuah kompetensi dasar menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Maka materi pembelajarannya itu mencakup konsep
hukum nun mati atau tanwin dan mim mati. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan yang lainnya karena di sini siswa diharapkan untuk menguasai materi hukum nun mati atau tanwin dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip konsistensi, yaitu keajegan dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa itu satu macam, ya berarti pembelajaran yang diajarkan pun tidak boleh bermacam-macam. Harus ajeg, harus fokus kepada harus konsistensi kepada tujuan yang diajarkan tersebut. Contohnya tadi, kan yang dikuasai itu hukum nun mati atau tanwin. Berarti tidak boleh diajarkan hal-hal lain yang menyangkut, kan pembelajaran PAI ini luas, tapi yang diajarkan harus itu. Nah, di sini jika satu kompetensi dasar terdiri dari 3 indikator, ya contohnya, maka bahan yang harus disediakan harus berkait dengan 3 indikator. Sebagai contoh misalnya, dari kompetensi dasar menjelaskan hukum bacaan nun mati atau tanwin, yang pertama adalah menjelaskan pengertian nun mati atau tanwin. Yang kedua, menjelaskan pengertian mim mati. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Berarti selain ketiga bentuk isi materi pembelajaran tentang hukum bacaan tersebut, tidak boleh diajarkan yang lain karena di sini siswa diharapkan untuk menguasai hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip adekuasi. Apa yang dimaksud dengan prinsip adekuasi? Adalah suatu kecukupan. Berarti materi yang diajarkan tersebut hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Di sini berarti seorang guru memberikan sebuah materi tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Kenapa seperti itu? Karena jika terlalu sedikit, maka dia mungkin tidak akan mencapai sebuah kompetensi tersebut. Dan sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Ya, berarti kalau misalnya di materi nun mati ini, sebagai kompetensi dasarnya ada 3 indikator, yaitu pengertian nun mati atau tanwin, pengertian mim mati, selanjutnya menyebutkan contoh, ya udah yang dipelajari hanya hal-hal tersebut. Nah, ketiga indikator ini juga mencerminkan kedalaman kompetensi dasar tentang hukum bacaan tanwin atau nun mati dan mim mati. Tanggapan siswa atas kompetensi tentang hukum nun mati atau bacaan tersebut bukan hanya tanggapan sepintas, ya. Karena di dalam kegiatan untuk mencapai kompetensi tersebut, siswa harus berkonsentrasi, mencatat segala informasi yang relevan, menunjukkan contoh, menunjukkan prosedur yang lebih baik, serta bersikap positif terhadap pembaca atau pemateri seorang guru di depan ketika menjelaskan. Kemudian ketika misalnya pembelajaran daring gitu, bagaimana si siswa mencerminkan keseriusannya, berarti ketika guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Atau seperti ketika video Zoom meeting ini berarti siswa menyalakan videonya. Terus ketika ditanya oleh seorang guru berarti siswa harus membuka atau memperlihatkan mikrofonnya. Karena itu merupakan suatu siswa itu memperlihatkan bahwa dia itu serius memperhatikan tentang pembelajaran hukum nun mati atau tanwin tersebut. Selanjutnya, tentang karakteristik pengembangan materi pembelajaran PAI. Nah, setiap mata pelajaran tentu memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang dapat membedakannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Begitu juga dengan materi pendidikan agama Islam mempunyai karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, PAI sebagai sebuah program pembelajaran. Diarahkan dalam pembelajaran PAI ini untuk satu, menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. Kedua, menjadi landasan untuk rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk kritis, kreatif, dan inovatif. Contohnya, kenapa sekarang hukum nun mati atau tanwin ini bisa misalnya sukun di akhir kalimat? Kenapa? Nah, si siswa ini berarti harus kreatif dan kritis. Kenapa hukum tersebut bisa seperti itu? Yang keempat adalah menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Karena untuk pembelajaran PAI ini tidak hanya pelajaran saja, tapi mungkin kalau misalnya untuk hukum pembelajaran nun mati diaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, PAI merupakan sebuah program pembelajaran. Oh, tadi ini ya udah ya. Yang pertama saya tadi jelasin kembali. Ya, yang pertama kan berarti yang pertama itu PAI adalah rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam agama Islam. Ya, maaf tadi yang saya jelaskan itu yang kedua. Selanjutnya, pengembangan PAI tidak hanya menekankan penguasaan kompetensi kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotorik.
Selanjutnya yang keempat, karakteristik yang keempat adalah materi PAI dikembangkan dari 3 kerangka dasar atau arkanuddin, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian output program pembelajaran PAI di sekolah adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia atau budi pekerti luhur, yang merupakan misi utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau misalnya menyangkut tentang budi pekerti, akhlak gitu ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan penjelasan tentang prinsip saya tadi hukum nun mati, berarti si anak didik ini bagaimana dia mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran dengan menggunakan pembelajaran yang tadi yang dikuasai itu, yaitu nun mati, mim mati, dan atau tanwin. Selanjutnya, secara umum karakteristik mata pelajaran PAI bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran pokok dasar yang terdapat dalam agama Islam. Sehingga PAI ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari ajaran agama Islam yang lain. Kedua, ditinjau dari segi buatan pendidikannya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik. Karena pasti semua mata pelajaran juga mempunyai tujuan, tapi untuk PAI ini itu tujuannya untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Kemudian karakteristik secara umum selanjutnya, diberikannya mata pelajaran PAI khususnya, ya ini saya mencontohkannya di SMP, itu bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti yang luhur atau berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya. Misalnya ketika keluar dari SMP itu nggak mungkin kan, sampai dia itu tidak menguasai, sampai nggak bisa untuk mengetahui nun mati, terus mim mati, ataupun sukun. Kemudian karakteristik selanjutnya PAI adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI ini lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sehingga dapat mengamalkannya di kehidupannya sehari-hari. Ya. Karena yaitu tujuannya pembelajaran PAI yaitu sangat diharapkan pengamalannya atau pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Karakteristik selanjutnya adalah secara umum mata pelajaran PAI didasarkan pada ketentuan yang ada dan mencakup pada 2 sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah atau Al-Hadis, dengan melalui metode ijtihad dalil akli. Nah, di situ para ulama mengembangkan prinsip-prinsip PAI tersebut dengan lebih rinci dan mendetail dalam bentuk fikih dan hasil-hasil ijtihad lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar PAI tertuang ya, seperti tadi yang dijelaskan, dalam 3 kerangka dasar ajaran Islam. Nah, di sini lebih gamblang lagi, yaitu 1 akidah, 2 syariah, dan ketiga adalah akhlak. Materi ini saya rasa sudah dijelaskan ya sebelumnya di presentasi sebelumnya, insya Allah. Tapi biar lebih paham lagi, saya jabarkan lagi gitu ya, sesuai dengan materi makalahnya. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam, dan syariah ini memiliki 2 dimensi kajian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Nah, dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman, seperti ilmu kalam yang ada teologi Islam, usuluddin, ilmu tauhid yang merupakan pengembangan dari akidah, ilmu fikih yang merupakan pengembangan dari syariah, dan ilmu akhlak. Kemudian termasuk kajian-kajian yang terkait dengan ilmu dan teologi serta seni dan budaya yang dapat dituangkan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya adalah tujuan akhir dari mata pelajaran PAI khususnya di SMP adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia atau budi pekerti yang luhur. Nah, tujuan ini sangat dibenarkan ya karena merupakan tujuan misi utama diutusnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah PAI merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta didik, terutama peserta didik yang beragama Islam atau bagi beragama lain yang didasari dengan kesadaran tulus dalam mengikutinya. Jelas di sekolah-sekolah kita pasti ada pembelajaran agama Islam. Ya, selanjutnya adalah Pak Prima dilanjutkan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Prima sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran PAI.
Silakan kepada Pak Prima, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya persilahkan. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Secara gamblang kita tadi telah mendengarkan mengenai prinsip dan karakteristik. Jadi, ketika kita membuat sebuah penyampaian kepada siswa mengenai materi pembelajaran PAI khususnya di bidang keagamaan, itu memiliki prinsip-prinsip yang harus kita pegang, ya, yang tadi telah kita dengarkan begitu luar biasa, bahwa ada beberapa prinsip, ya, ketika kita mau menyampaikan itu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran itu sendiri. Apakah siswa harus menguasai ini atau mengisi, makanya tadi ada beberapa prinsip, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nah, itulah menjadi prinsip-prinsip yang harus kita terapkan, ya. Yang penting sedikit ataupun itu mau itu banyak ataupun sedikit, yang penting ada minimal timbal balik dari siswa itu sendiri mengenai apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Menjadi khasanah keilmuannya, kemudian bisa menerapkannya menjadi sikap dan juga keterampilan yang bisa ia gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ini pembahasan yang terakhir mengenai langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran PAI. Nah, berarti kalau langkah-langkah berarti lebih ke implikasi bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari maupun di lembaga pendidikan itu sendiri maupun di luar lembaga pendidikan. Nah, dalam memberikan materi merupakan tugas seorang guru untuk mengolah, mengemas materi agar bisa dipahami, maka guru harus bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, upaya pendidikan Islam dalam membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu Allah Subhanahu wa taala, berilmu, pengetahuan, berakhlak mulia, cakap, mandiri, kreatif dan demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga di sini dibutuhkan kompetensi dan format seorang guru yang mampu mengintegrasikan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran terhadap kehidupan sosial. Jadi upayanya itu adalah di mana terdapat tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Pertama, memberikan nuansa Islam pada mata pelajaran umum. Nah, kenapa? Jadi pelajaran umum tidak hanya membahas contohnya matematika, hayo ngebahas matematika, gitu kan? Tapi selingilah dengan materi-materi yang bisa membuat anak itu paham dan juga mengerti bahwa ilmu itu sangat penting bisa diterapkan. Jadi disitulah muncul beberapa motivasi-motivasi keislaman bahwa pentingnya menuntut ilmu. Nah itu jadi bisa ada selingan-selingan, tidak hanya membahas angka saja, ya. Jadi ada selingan-selingan. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan pelajaran agama dengan nuansa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan untuk bisa menjembatani pemanduan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bagaimanapun juga teknologi dapat membantu penghayatan, penjiwaan dan pengawalan beragama peserta didik. Jadi kita di era modern kali ini tidak terlepas dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak terlepas. Makanya manfaatkanlah penggunaannya sehingga bisa menjadi ladang ibadah bagi kita semua sebagai para penuntut ilmu. Jadi kadang kita butuh iptek ini. Ya, kita tidak bisa menyamakan kehidupan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Jadi kita sebagai manusia berkembang, manusia modern perlu adanya pembaharuan, tapi tetap tidak meninggalkan esensi keislaman kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian pengembangan materi pembelajaran pun perlu dilakukan secara sistematis agar menghasilkan bahan ajar atau materi pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik. Nah, saya mengutip dari seorang ahli pendidikan, ya, itu dari Pen atau Dan Purpistasari dan Lam Prastowo bukunya. Setidaknya ada 5 langkah utama prosedur pengembangan materi pembelajaran yang baik. Yang pertama itu harus ada analisis. Yang kedua perancangan. Kemudian yang kedua dilakukanlah perancangan, yang ketiga dilakukanlah pengembangan, yang keempat evaluasi, kemudian revisi. Kenapa evaluasi tidak di akhir? Karena setelah evaluasi perlu adanya revisi, pembaharuan, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama saya kupas sedikit mengenai analisis. sudah pada mungkin sudah barang tentu sudah pada tahu ibu bapak mengenai apa itu analisis. Mungkin saya singgung sedikit bahwa tahapan analisis ini adalah di mana kita dapat mengenali siapa peserta didik kita dengan perilaku awal dan karakter awal yang dimiliki oleh peserta didik. Ya,
Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta didik. Sementara itu, karakteristik awal memberikan informasi tentang ciri-ciri peserta didik. Jika informasi tentang peserta didik sudah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan materi pembelajaran dapat ditentukan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, perancangan. Tujuannya ya sebagai pemilihan topik mata pelajaran, pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi pembelajaran. Penjelasan lebih detail untuk masing-masing tahap pada langkah perencanaan ini sebagai berikut. Pertama, dirumuskanlah tujuan pembelajaran. Ya, kemudian pilihlah topik mata pelajaran ya sesuai dengan apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, pemilihan media dan sumber belajar. Karena kita sebagai pendidik ya perlu membutuhkan media-media dan sumber untuk sebagai pendukung pembelajaran kita. Ya, kita manfaatkan di lingkungan sekitar ataupun di area dalam kelas itu bisa kita manfaatkan. Selagi pembelajaran itu efektif dan juga aktif ya. Kemudian yang keempat adalah pemilihan strategi pembelajaran ya. Bagaimana strategi-strateginya agar pembelajaran itu menjadi aktif ya, agar peserta didik memicu untuk bisa bertanya lebih dalam mengenai materi yang kita sampaikan. Jadi tidak kaku ya, kemudian tidak tegang. Karena pembelajaran modern sekarang ini menganjurkan untuk si peserta didik itu lebih aktif ya, lebih aktif lagi dan lebih kritis mengenai materi pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah tahapannya pengembangan. Nah, dalam penulisan bahan ajar atau materi ini harus secara utuh. Persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan materi pembelajaran dengan baik. Beberapa saran dapat membantu untuk memulai pengembangan materi pelajaran. Yang pertama, tulislah apa yang dapat ditulis. Mungkin berbentuk LKS, handout, modul, dan lain-lain. Bagian dari penyusunan buku atau panduan praktik. Yang kedua, jangan merasa bahwa materi harus ditulis secara berurutan, sistematis. Yang penting intinya kita tulis aja, meskipun tidak sistematis. Kemudian yang ketiga, tulis atau kembangkan materi pembelajaran untuk peserta didik. Ingat, bahan ajar atau materi pembelajaran yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Kemudian, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh materi pembelajaran yang menarik, bermanfaat, efektif bagi peserta didik. Ragam contoh alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan juga berperan dalam membuat materi pembelajaran. Gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, eksplanatori, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar peserta didik dapat memahami maksud penataran. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, di sini proses beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan materi pelajaran yang menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Jadi perlu ya, kita menyampaikan materi pelajaran kali ini belum tentu bisa dipakai untuk minggu-minggu berikutnya. Kita evaluasi apa yang kurang, kalaupun tidak ada kekurangan, kita kuatkan lagi materi-materi ini agar menjadi lebih bervariatif ya, bisa mengeksploitasi pemahaman si peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah revisi. Ini tahapan terakhir, tahapan perbaikan terhadap materi pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh melalui tahap evaluasi. Revisi dapat dilakukan dalam bentuk menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak diperlukan, memperluas dan memperdalam materi, menambah latihan dan contoh, memperbaiki kalimat dan penggunaan istilah, atau menambah penggunaan media untuk memudahkan pemahaman peserta didik. Nah, itulah pembahasan dari kami. Untuk kesimpulan mungkin dari Ibu Nida untuk menyampaikan secara keseluruhan mengenai materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Silakan Bu Nida. Baik Pak Prima. Ya, alhamdulillah selesai sudah ya pemaparan tentang pengembangan materi pembelajaran PAI. Jadi kesimpulannya dalam makalah ini adalah yang pertama, pengembangan materi pembelajaran PAI merupakan sebuah pijakan perubahan sebagai suatu usaha penyampaian dengan tujuannya itu untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu atau peserta didik untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dalam prosesnya itu, kependidikannya itu dapat melalui latihan-latihan akal pikiran merupakan kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan, dan perasaan serta panca indera dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan materi pembelajaran PAI ini yaitu
Satu, harus relevansi. Yang kedua, harus konsistensi. Yang ketiga, harus adekuasi. Nah, kalau referensi itu harus ada keterkaitannya. Kalau misalnya konsistensi itu berarti konsisten. Kalau yang dipelajari tentang yang tadi saya bawakan itu tentang nun mati, ya udah harus nun mati, ya tidak boleh menyangkut pautkan dengan hal lain. Sedangkan kalau adekuasi itu kecukupan, berarti materi yang diajarkan itu harus cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya adalah karakteristik pendidikan agama Islam. Nah, PAI ini yang membedakan dengan mata pelajaran lain merupakan sebuah mata pelajaran yang pokok yang menjadi salah satu komponen yang bertujuan ya tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik. Pembelajaran PAI juga diarahkan agar menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik, menjadi landasan untuk rajin mempelajari ilmu lain yang diajarkan di sekolah dan menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Mengapa? Karena pendidikan agama Islam ini bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama Islam saja, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membangun etika sosial. Dan yang terakhir merupakan langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran PAI. Nah, ini langkah-langkah ini harus terpenuhi dan melewati tahapan-tahapan penting ya yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Prima. Di antaranya langkah yang pertama adalah analisis, lalu pengamatan, yang ketiga pengembangan, lalu evaluasi dan revisi. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, Bapak Prima selaku moderator. Mangga Pak Prima. Ya, alhamdulillah akhirnya diskusi kita kali ini pagi ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bagi para pendengar Bapak Ibu yang saya hormati tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak bahwa mengenai makalah yang kita sampaikan tidak maksudnya tidak sebagus ya, masih dalam tahapan revisi. Jadi kami sangat senang sekali apabila ada masukan dari Bapak Ibu semua untuk adanya perbaikan untuk lebih memperdalam materi pengembangan materi pembelajaran PAI ini. Jadi kita tunggu sarannya, masukannya untuk Bapak Ibu, terutama Ibu dosen yang nanti akan memberikan mengupas tuntas mengenai pengembangan apa sih. Akhirnya juga masih penasaran. Anda sebagai pemateri juga masih penasaran apa sih ini yang menjadi topik utama mengenai pengembangan materi pembelajaran PAI. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk sesi diskusi. Mungkin nanti bisa kita lakukan. Mungkin saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya kami berdua, saya sendiri Bapak Prima Ramadan dan juga Ibu Nida Fatimah Wahida. Pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak pencet recording. Iya. Stop apa pause ya? Stop ya.